Fabio Quartararo yakin bisa lawan Marquez jika motornya setara. Saya bukan tanpa harapan. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung bagi dominasi luar biasa Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team. Sang baby alien tampil hampir tak tersentuh di setiap seri yang digelar, meninggalkan lawan-lawannya, termasuk Fabio Quartararo, dalam bayang-bayang kejayaan. Namun, dalam tekanan dan kekalahan yang berulang, sang pembalap Yamaha itu menolak menyerah. Fabio Quartararo tidak tinggal diam. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan dengan penuh ketegasan dan keyakinan, ia menyatakan percaya diri mampu bersaing setara dengan Marc Marquez, asal satu hal, performa motor yang setara. Saya tidak menyangkal kehebatan Marc. Tapi bukan berarti dia tak terkalahkan. Dalam kondisi yang sama, saya yakin bisa melawan dan bahkan mengalahkannya, ujar Quartararo dengan nada optimis. Keyakinan Quartararo bukan sekadar omong kosong atau pelipur lara di tengah musim yang sulit. Musim 2025 ini adalah mimpi buruk bagi Yamaha. Meski berhasil mencatat peningkatan pada sesi latihan dan kualifikasi, performa saat balapan tetap tertinggal jauh dibanding Ducati. Quartararo berkali-kali start dari grid depan, namun hasil akhir tak sebanding dengan usaha kerasnya di lintasan. Marc Marquez kini melaju sendirian di puncak klasemen dengan 381 poin, hasil dari 8 kemenangan race utama dan 11 kemenangan sprint race dari total 12 seri. Performa yang membuatnya seolah berada di level berbeda dibanding para pesaingnya. Tapi bagi Quartararo, dominan bukan berarti tak tersentuh. Dalam kondisi basah atau tidak biasa, dia memang sangat sulit dikalahkan. Tapi dalam balapan kering, saya yakin kami bisa memberinya masalah, ungkap El Diablo, merujuk pada skenario balapan yang lebih adil dan stabil. Quartararo bahkan mengakui bahwa Marc adalah satu-satunya pembalap yang benar-benar berada di level elit selama 1 dekade terakhir. Namun, ia menambahkan bahwa secara kecepatan murni, dirinya memiliki potensi besar untuk menyamai atau bahkan melampaui Marquez, jika Yamaha bisa menutup celah performa dengan Ducati. Saya pikir tidak ada seorang pun yang selevel Marc saat ini. Tapi itu bukan karena kita tak mampu. Ini soal paket lengkap, motor, grip, tenaga, dan strategi, lanjut Quartararo. Kenangan musim 2019 menjadi pembakar semangatnya. Saat itu, Quartararo beberapa kali berhasil memberikan tekanan hebat kepada Marquez. Meski akhirnya belum mampu mengalahkan, namun momen-momen itu menjadi bukti nyata bahwa ia bisa berdiri sejajar, asal diberi peralatan tempur yang memadai. Masalah utama Yamaha saat ini adalah teknologi yang tertinggal jauh. Ducati, KTM, dan Aprilia menggunakan mesin V4 yang bertenaga besar dan efisien. Sementara Yamaha masih bergantung pada konfigurasi inline 4, yang meski halus namun tertinggal dari sisi akselerasi dan kestabilan pengereman. Quartararo menjelaskan bahwa dirinya seringkali harus mengerem 20 meter lebih awal dari rival-rivalnya karena motor Yamaha tidak mampu menghentikan laju motor sebaik mesin V4 lainnya. Di belakang mereka, saya harus mengerem lebih cepat. Dan itu membuat saya mudah disalip. Bagian belakang motor kami tidak membantu saat pengereman, ungkapnya. Meski situasi tak berpihak, Quartararo belum kehilangan harapan. Yamaha sedang dalam proses pengembangan mesin V4, dan ia disebut-sebut akan menjadi pembalap pertama yang menjajalnya dalam uji coba mendatang. Ini bisa menjadi titik balik yang ditunggu-tunggu sang juara dunia 2021 itu. Optimisme Quartararo memberikan warna tersendiri di tengah dominasi Marquez. Ia bukan hanya berbicara, tapi menunggu waktu untuk membuktikan. Jika Yamaha bisa bangkit, maka musim ini belum selesai. Persaingan bisa kembali membara. Dan dunia pun menantikan momen ketika El Diablo benar-benar kembali menantang sang raja lintasan. Sebab dalam setiap sejarah yang ditulis, pahlawan besar selalu butuh lawan sepadan untuk menjadikan ceritanya abadi. Bos Yamaha pastikan Andrea Dovizioso siap jalani wildcard dengan mesin V4. Yamaha tampaknya tak ingin terus tertinggal dalam persaingan teknologi mesin MotoGP. Setelah bertahun-tahun mempertahankan konfigurasi inline 4, kini pabrikan asal Jepang itu secara resmi membuka peluang besar untuk mengadopsi mesin V4 seperti yang digunakan oleh para rival mereka, Ducati, KTM, dan Aprilia. Dan menariknya, Yamaha akan menurunkan Andrea Dovizioso sebagai rider wildcard untuk menguji langsung kekuatan prototipe mesin V4 di trek balap dalam waktu dekat. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Paolo Pavesio, salah satu petinggi Yamaha, yang menegaskan bahwa pengembangan mesin V4 kini menjadi fokus utama Yamaha. Bukan lagi sebatas wacana atau sekadar spekulasi, melainkan langkah konkret menuju era baru Yamaha di MotoGP. Ya, ini yang dapat saya katakan sebagai target kami,
ungkap Pavesio ketika ditanya soal kemungkinan Yamaha mengadopsi V4 untuk musim 2025. Jika kami mampu mencapainya sesuai target, kami akan menurunkan wildcard. Kami ingin benar-benar siap, dan itu artinya kami ingin Andrea Dovizioso berada di lintasan, langsung menguji performa mesin V4 milik kami. Langkah ini menjadi titik krusial dalam sejarah Yamaha di MotoGP sejak lama. Yamaha dikenal dengan mesin inline 4 yang lebih halus dan linear dalam karakteristik tenaga. Namun kerap kali kalah dalam urusan akselerasi dan top speed, dua aspek vital di era balap modern yang makin mengandalkan kecepatan lurus dan pengereman tajam. Dalam situasi saat ini, di mana rival-rival seperti Ducati begitu dominan dengan kekuatan mesin V4 mereka, Yamaha pun akhirnya menyesuaikan diri. Andrea Dovizioso sendiri bukan sosok asing bagi Yamaha. Meski sempat gantung helm, ia kembali dipercaya untuk mengambil peran penting dalam pengembangan mesin baru ini. Dovi, dengan pengalamannya bersama Ducati dan gaya balapnya yang presisi, dianggap sebagai sosok ideal untuk mengevaluasi karakteristik mesin V4 Yamaha dari sudut pandang pembalap profesional yang benar-benar memahami seluk-beluk mesin tersebut. Dovi adalah sosok yang paham bagaimana mesin V4 bekerja. Dia tahu cara memaksimalkan tenaga, menjaga ban, dan mencari ritme yang stabil di tiap laps. Itulah kenapa kami ingin dia jadi yang pertama menjajal motor ini di trek sebenarnya, tambah Pavesio. Tak hanya Dovi, Yamaha juga melibatkan Augusto Fernandes dalam uji coba privat yang dilakukan di Brno, Ceko beberapa waktu lalu. Tes privat ini dilakukan secara tertutup, tanpa publikasi besar, namun memiliki arti strategis yang sangat besar. Brno dipilih karena karakter sirkuitnya yang menuntut kestabilan dalam kecepatan tinggi dan tikungan panjang, cocok untuk mengevaluasi kemampuan dasar mesin baru ini. Brno memberi gambaran jelas bagaimana tenaga mesin bekerja dalam tekanan sebenarnya. Kami butuh data dari tikungan cepat, dari pengereman mendadak, dari segala kemungkinan. Dan sejauh ini, hasil awalnya cukup menjanjikan, ungkap salah satu teknisi yang terlibat dalam pengujian. Yamaha menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya soal mesin, tapi juga soal filosofi. Menanggalkan tradisi inline 4 bukan keputusan mudah. Tapi Pavesio menekankan bahwa jika ingin kembali kompetitif dan menantang Ducati serta tim besar lainnya, Yamaha harus berani keluar dari zona nyaman. Musim 2025 bisa menjadi titik kebangkitan, atau titik uji terberat. Namun satu hal yang pasti, Yamaha tak lagi menunggu. Mereka bergerak. Mereka berinovasi. Dan lewat tangan Andrea Dovizioso, mereka akan memperkenalkan prototipe baru yang bisa mengubah arah sejarah M1 untuk selamanya. Apakah ini akan berhasil? Kami belum tahu, ucap Pavesio jujur. Tapi yang jelas, kami tidak akan menyerah begitu saja. Ini bukan akhir cerita Yamaha, ini awal bab baru. Fabio Quartararo desak Yamaha segera turunkan mesin V4. Musim 2025 menjadi panggung penuh perjuangan bagi Fabio Quartararo dan tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Di tengah deru dominasi Ducati, Aprilia, dan KTM yang mengandalkan mesin V4 bertenaga buas, Yamaha mencoba bangkit dengan satu harapan besar, prototipe mesin baru yang mungkin jadi titik balik mereka. Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, paham betul bahwa M1 saat ini telah jauh berkembang dibanding musim lalu. Namun, ada satu hal yang tetap menjadi hambatan utama, konfigurasi mesin 4 silinder segaris, inline 4, yang dinilai mulai ketinggalan dari sisi performa total dibanding mesin V4 milik para rivalnya. Meski begitu, tanda-tanda positif mulai terlihat. Di beberapa seri terakhir, Quartararo kerap tampil menonjol dalam sesi latihan bebas dan kualifikasi. Ia bahkan mampu masuk ke barisan depan di grid, seperti saat MotoGP Ceko, di mana ia start dari posisi ketiga. Sebuah pencapaian yang membuat Yamaha kembali punya harapan. Namun, sayangnya, performa di sesi latihan dan kualifikasi tidak sepenuhnya diterjemahkan ke balapan. Di Brno, misalnya, Fabio masih harus puas finish di luar 5 besar, bukan karena kurang cepat, tapi karena ia harus mengatasi keterbatasan teknis saat berada di tengah lalu lintas pembalap lain. Ketika saya sendirian, saya bisa memaksimalkan kecepatan dan gaya balap saya. Tapi saat race, semuanya berubah, ujar Quartararo dengan nada frustrasi. Masalah paling mencolok menurut Fabio adalah di sektor pengereman. Ia mengaku bahwa motor Yamaha hanya mengandalkan pengereman roda depan, sementara para rival dengan mesin V4 bisa mengerem dengan 2 roda sekaligus, memberi kestabilan dan efisiensi lebih saat late braking. Begitu saya di belakang pembalap lain, saya harus ngerem 20 meter lebih awal. Itu benar-benar bikin saya rentan disalip, jelasnya.
Perbedaan ini membuat Yamaha kesulitan dalam duel langsung, terutama di lap-laps awal dan akhir balapan. Quartararo juga mengakui bahwa ia kesulitan menemukan failing pada roda belakang, padahal pengereman belakang sangat penting saat mempertahankan posisi dari serangan rival. Di atas kertas, motor kami bagus di bagian depan. Tapi bagian belakang, kami selalu bermasalah, tambahnya lirih. Meski kecewa, Quartararo tetap menyimpan keyakinan. Baginya, proyek mesin V4 Yamaha adalah cahaya di ujung terowongan. Ia tahu ini bukan pekerjaan instan, tapi ia percaya perubahan ini bisa jadi penyelamat masa depan Yamaha di MotoGP. Saya belum pernah mencoba mesin V4, jadi saya tak bisa bilang pasti. Tapi dari apa yang saya lihat hari ini, saya rasa masalah kami memang dari mesin itu sendiri, katanya. Quartararo berharap bisa menguji langsung mesin V4 Yamaha saat uji coba Misano pada September 2025. Momen itu sangat ditunggu-tunggu karena menjadi pertama kalinya ia akan merasakan perbedaan nyata antara filosofi mesin Yamaha selama ini dengan pendekatan baru yang lebih kompetitif. Dengan penuh harap, Quartararo berkata bahwa ia ingin berada di garis depan bukan hanya saat kualifikasi, tapi juga saat finish race. Baginya, kembalinya Yamaha ke papan atas bukanlah sekadar ambisi pribadi, tapi tanggung jawab besar sebagai ikon tim Jepang yang kini sedang bertarung untuk bangkit. MotoGP 2025 memang belum menjadi musim terbaik Quartararo. Tapi satu hal yang pasti, semangat juangnya belum padam. Dan selama Yamaha terus berprogres, ia akan tetap bertahan di garis depan pertempuran, dengan atau tanpa mesin V4.